Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjadi warga SCTRA itu bukan tujuan utama. Nah, karena kalau cuma jadi warga saja, kemudian tidak ngerti apa itu SCTRA, apa itu ajarannya, ya percuma. Yang ada ketika sudah disahkan, ya hanya petentang-petentang sana sini, padahal ajarannya udah bagus. Ya. Jadi kembali kepada tujuan. Apa tujuan PSAT? Karena nggak ngerti tujuan, ya apa tujuan kalian? Orang ditanyain nggak tahu tujuan latihanmu apa, nggak tahu. Kita kan belajar di sini cari ilmu Esa. Apa itu ilmu Esa? Oh, lupa juga. Apa ilmu Esa? Apa dia? Di pelajaran polos loh. Apa ilmu setia hati itu apa? Ilmu untuk mengenal setia hati loh. Hatinya diri sendiri kok nggak kenal, itu kayak mana? Kalian tuh dididik untuk menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memayu-hayu ning bawono. Nah, itu dengan apa? Dengan mengenal diri sendiri dulu. Bagaimana kalian bisa mengenal orang lain, bisa mengenal Tuhannya, bisa bertakwa kalau kalian diri sendiri aja dari mana asalnya tidak tahu? Ya? Kan dari mana asalnya? Siapa yang ciptakan kamu? Nah, makanya itu. Kan mengenal diri sendiri dulu. Dari mana kita, ngapain kita hidup? Terus untuk apa kita hidup? Ya, kalau kalian sudah tahu itu dari mana kita ini hidup, kemudian ngapain aja sih kita hidup ini? Kemudian untuk apa kita hidup ini? Ya, nah, baru ketemulah tujuan tadi, berbudi luhur. Paham maksudnya? Nah, nggak paham, belum nyampe kalian. Ya, kalian dilahirkan, diciptakan, ya, kemudian untuk hidup, ya, tujuan hidup apa? Ya, dalam menjalani hidup ini untuk mencapai tujuan tadi, karena berbakti kepada yang memberi hidup, bertakwa. Ya, nah, kalau kalian sudah bertakwa, ya, tujuannya apa bertakwa? Untuk apa? Ya, untuk nantinya dipertanggungjawabkan ketika sudah kembali ke yang memberi hidup. Ya, makanya Esa mengajarkan berbudi luhur. Itu seiring sejalan dengan ajaran bertakwa. Nggak ada berbudi luhur itu yang bertentangan dengan bertakwa, nggak ada. Ya, jadi ketika kalian bertakwa, sudah bertakwa, berbakti pada orang tua, ya, bertakwa kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, sudah otomatis kalian itu sudah menjalani berbudi luhur. Sudah kelihatan di situ, ya, semuanya sudah ada di situ, semuanya sudah ada di situ. Makanya saya turut serta mendidik manusia agar berbudi luhur, yang tahu benar dan salah. Lalu berbudi luhur itu yang bagaimana? Nah, yang itu tadi, yang sejalan dengan berbakti, bertakwa kepada Tuhan, berbakti pada kedua orang tua, berbakti pada guru. Gak ada guru ngajarkan jelek. Kalau ada guru yang ngajarkan jelek, ya, itu bukan guru namanya. Ya. Kalau guru ngajarin kalian yang jelek, ngajakin kalian yang jelek, ngajakin yang mabuk, ngajakin minum-minum, ngajakin judi, ya, itu bukan guru namanya. Ya.
Jadi sudah jelas di situ ya, mengenal diri sendiri untuk menjalankan ini tadi tujuan gitu loh ya, berbudi luhur ya. Bayangan sudah jelas, apa sih berbudi luhur itu apa? Tadi sudah disebutkan, itu berbuat baik atau berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru ya. Termasuk berbuat baik kepada semua makhluk, berbuat baik kepada binatang ya. Menjaga lingkungan itu juga berbudi luhur ya. Gimana menjaga lingkungan ya, kalau orang Esa nih, orang Esa pulang latihan ribut, apakah itu menjaga lingkungan? Apakah itu berbudi luhur? Tidak. Dia akan mengganggu orang lain ya, akan mengganggu orang di jalan ya. Makanya sedetail itu Esa mengajarkan kalian untuk bisa berbudi luhur. Jadi harus dipahamin di situ ya. Tidak seenaknya sendiri geber-geber naik motor di jalan ya. Itu sudah menjelekkan organisasi. Oh, itu orang silat, itu orang latihan, itu orang Esa. Makanya dijaga ya. Menjaga itu lebih sulit ya, daripada cuma ngomong. Saya ini ngomong belum tentu bisa menjaga ya. Karena gunanya Esa, gunanya saudara itu untuk saling mengingatkan. Jadi ketika nanti diingatkan saudaranya, jangan mutung, jangan mudah ngambek, kemudian tidak aktif, kemudian tidak hadir. Karena dididik untuk bersaudara, untuk saling mengingatkan ya. Makanya di sini sudah, jadi para pendiri dulu sebenarnya sudah tahu nanti akan begini gitu ya. Sudah, oh, ketika manusia itu diingatkan pasti akan berontak, akan tidak terima, akan protes ya. Makanya perlu saudara tadi, ikatan persaudaraan tadi harus punya etika. Bagaimana sih cara mengingatkan ya? Ya, ketika mengingatkan ya, ajaran Esa adalah mengingatkan dengan 4 mata, bukan dipermalukan di muka umum ya. Ketika kalian mengingatkan saudaranya dipermalukan di depan umum, itu bukan ajaran Esa. Jadi ketika kata ada masalah dengan saudaranya, mengingatkan cukup 4 mata, ditegur dengan 4 mata, dari hati ke hati. Itu caranya ya. Kenapa? Biar persaudaraan itu tidak putus, tidak renggang. Ketika itu kalian jalankan, insya Allah persaudaraan itu akan tetap langgeng. Makanya ajaran Esa itu sebenarnya simpel ya, kalau dijalani ya, mudah gitu. Cuman terkadang orang lebih kepada ego ya, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling kuat, sehingga ketika diingatkan saudaranya, wah, aku merasa benar kok. Makanya Esa juga mengajarkan benar dan salah ya, tahu benar dan salah. Tadi berbudi luhur, kemudian lanjut tahu benar dan salah. Berbudi luhur tapi tidak tahu benar dan salah, percuma ya. Nah, percuma. Karena ketika kamu berbudi luhur, belum tentu ya, ketika kamu benar nih, belum tentu di sekitarmu itu bisa menerima, karena ada benar dan salah tadi menurut Esa ya. Jadi walaupun kamu benar, tapi cara menyampaikannya, cara menerapkannya salah, ya akhirnya menyinggung orang lain, menyinggung saudaramu ya, gitu loh ya. Jadi ketika kalian mengingatkan saudaranya, kemudian tidak pada tempatnya, tidak tahu empan dan papan, makanya Esa harus tahu empan dan papan. Tahu maksudnya, tahu empan dan papan. Nah, empan itu ya, menerapkannya di mana, papan tempat. Jadi kalian harus tahu bagaimana menerapkannya di mana dan
bagaimana dan di mana, ya. Di situ ketika ada orang banyak nih, ada orang omong orang, kalian negur saudaranya dengan apa itu kesalahan saudaramu, ya orang tersinggung lah, ya, sakit hati lah, malu lah, ya enggak. Nah, makanya walaupun kamu benar, ketika kamu menyampaikan itu harus tahu empan dan papan, biar tidak tersinggung, agar persaudaraanmu itu tetap terjaga, gitu loh ya. Nah, makanya ini berkaitan semua ya, dari ilmu esanya tadi ya, dari tujuan tadi, dari benar dan salah, berbudi luhur ya, semua itu berkaitan, saling nyambung tuh. Kalian boleh budi luhur, udah ini ibadahnya tekun ya, berbakti pada orang tua, berbakti pada guru, tapi kalian tidak tahu umpan dan papan. Nah, akhirnya apa? Bikin sakit hati saudaranya, bikin sakit hati orang lain. Kalian benar, misal punya motor sendiri, kok benar itu motormu sendiri. Nah, biar ku bikin knalpot blong, ya hak-hakku sendiri, benar itu hakmu sendiri. Tapi di luar itu, di samping itu ada orang lain yang pengen diayomi, memayu hayuning bawono. Kalian tidak bisa memayu hayuning bawono, tidak bisa mengayomi masyarakat, tidak bisa mengayomi, tidak bisa menyinari lingkungan sekitar. Ya tidak berbudi luhur namanya. Ya, paham kan? Paham. Jangan ngantuk, ya, jangan ngantuk. Ini penting, ya. Nah, jadi ketika kalian udah berbudi luhur, sudah tahu nih benar dan salah, ya, kemudian kalian harus memayu hayuning bawono, ya, harus bisa diterima oleh banyak orang, bisa mengayomi semua yang ada di sekitar kalian, ya. Dengan hati bersinar kalian bisa memancarkan sinar kalian, bisa mengayomi siapa saja yang ada di sekitarnya, ya. Jangan hanya merasa sudah benar, kemudian mentang-mentang ikut silat, ikut bela diri, sudah bisa nendang, bisa mukul. Nah, tapi tidak ingat ya, orang butuh istirahat, orang tetangga butuh ketenangan. Kalian ribut tengah malam, masih belajar materi, itu pun juga tidak benar, ya. Jadi kita ngumpul di rumah, ya, sampai malam, ribut rame, tetangga pasti juga akan merasa terganggu, ya. Makanya tahu empan dan papan tadi, tahu waktu, ya, gitu loh, ya. Walaupun kalian benar, itu hak-hak kalian, ya, tapi tetap harus punya empan dan papan, punya etika, ya, punya sopan santun, punya tata krama, ya. Jadi semua nyambung, ya, nyambung. Oke, sampai di sini ditanyakan. Ngayomi apa? Ngayomi, Ya. tahu nggak kamu kalau kamu kepanasan berteduh di bawah pohon itu namanya apa? Namanya apa itu? Berteduh, ya, berlindung, berteduh. Ya itulah bahasanya, mengayomi. Itu bisa melindungi, mengayomi, menyejukkan siapa saja. Ya, artinya kalian merasa nyaman di situ. Ketika kalian berteduh nyaman kan? Kalian diayomin oleh pohon besar. Ya, artinya kalian itu harus bisa ngayomin biar orang lain itu merasa nyaman di sekitar kalian. Itu namanya berbudi luhur. Ya. Ya. Kalau orang lain sudah tidak nyaman dengan kehadiran kita, sudah, itu perlu introspeksi diri, perlu koreksi diri. Apa salah saya? Apa salah kita? Apa kejelekan kita? Apa keburukan kita? Ya. Karena ketika kalian masih orang lain tidak menginginkan kehadiran kalian, itu belum dinamakan berbudi luhur, belum dinamakan orang baik. Ya. Di lingkungan teman misalnya, ya, di teman kalian, di kelas kalian, ketika kalian hadir, kemudian teman kalian kabur,
Nah, itu berarti kalian udah nggak nyaman, orang lain nggak nyaman ada kalian gitu loh. Itu bukan orang baik namanya, bukan berbudi luhur lagi. Berarti kalian udah tidak membuat orang lain terayomi, tidak membuat orang lain itu merasa diayomi, ya, gitu loh. Jadi ketika kalian datang kemudian dinanti kehadiran kalian, ya, dan orang lain ketika kalian datang itu merasa senang, merasa nyaman, ya itu berarti kita sudah bagus lah, ya. Pribadi kita sudah bagus di mata orang lain, di mata orang banyak, ya, gitu ya. Contohnya begitu, ya. Ini contoh kecil aja, ya, di lingkungan teman aja, nggak usah terlalu luas dulu, gitu ya. Ketika nanti di masyarakat, kalian hidup di masyarakat juga sama, ya. Ketika kalian punya musik, nyetel musik sampai piring tetangga bergetar, nah banyak kan ya kayak gitu. Nah itu kalau Esa, ya itu harus punya tepos liro, ya. Artinya punya, tahu tepos liro kok? Orang Jawa bapakmu. Iya. Nah, nanti bapakmu tepos liro. Artinya kita tuh punya ukuran, ya, seberapa sih? Diukur dengan diri sendiri. Makanya kembali kepada diri sendiri tadi, ya, ilmu untuk mengenal diri sendiri. Bagaimana kalau kita diganggu, misalnya orang lain yang nyetel kayak gitu, kita merasa terganggu, itu harus kita kembalikan. Oh iya, kalau saya nyetel begini berarti orang lain juga terganggu. Itu loh namanya mengukur dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri, ya, paham ya? Jadi kalau kita itu, oh orang lain tuh teriak-teriak nih, nyaring, kita keganggu, ya kita jangan teriak-teriak lah ke orang lain, biar orang lain juga tidak terganggu, gitu loh. Jadi jangan seenaknya sendiri, kita mau menang sendiri. Kita nyetel musik nyaring, ketika orang lain, tetangga nyetel musik nyaring, kita gedorin, ya itu namanya egois, ya. Nah, itu tidak mengukur dirinya sendiri. Jadi kalau ajaran Esa itu ya semua kembali ke diri sendiri, gitu loh, diukur dengan diri sendiri. Makanya ilmu Esa itu ilmu untuk mengenal diri sendiri. Bagaimana sih cara mengenalmu diri sendiri, gitu loh, ya. Dan ini diterapkan juga ke keluarga, ke orang tua, ke ini, ya. Jangan di Esa-nya bagus, di latihannya bagus, tapi di rumah lupa. Nah, di tujuannya udah jelas, sudah bagus, jangan dikotorin, ya, dengan perbuatan-perbuatan kalian yang mencoreng nama Esa di masyarakat. Oke, sampai di sini. Ada tanya lagi? Kalau tidak ada tanyakan, udah malam. Besok jangan sampai libur kan masih? Iya. Nah, oke, yang tidak ada yang tanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.